Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam as-siratal mustaqim. Ketiga kalinya saya di sini akan menyampaikan sedikit kultum yang bertema tentang puasa. Sebelum menyampaikan kultum, perkenalkan, nama saya Fitria Miftahul Husna dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan menyampaikan kultum bertema puasa dari surat Al-Baqarah ayat 184 dan 185. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Jika mereka tidak berpuasa, maka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan tidak kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai adanya perintah dari Allah yang mewajibkan seluruh orang-orang yang beriman supaya melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Perintah puasa ini dilakukan pada bulan Ramadan yang terdapat pada bulan dan penanggalan dalam tahun Hijriyah. Perintah puasa ini merupakan perintah sebagai pelaksanaan rukun Islam yang keempat, dan perintah ini diwajibkan atas seluruh umat Islam seluruh dunia. Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada orang-orang yang beriman dari umat ini dan memerintahkan mereka untuk berpuasa. Puasa berarti menahan diri dari makan, minum,
dan bersetubuh dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa mengandung penyucian, pembersihan, dan penjernihan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek dan akhlak tercela. Allah Ta'ala juga menyebutkan sebagaimana Dia telah mewajibkan puasa itu kepada mereka. Dia juga telah mewajibkannya kepada orang-orang sebelum mereka. Karena itu ada suri tauladan bagi mereka dalam hal ini. Maka hendaklah mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban ini dengan lebih sempurna daripada yang telah dijalankan oleh orang-orang sebelum mereka. Demikian kultum dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.